Film diawali di sebuah dojo bela diri milik seorang sensei bernama Kanaka. Di dalam perguruannya tersebut, Kanaka memiliki dua orang murid terbaik yang jauh lebih menonjol di antara para murid lainnya. Salah satunya adalah Akira, seseorang yang memiliki garis keturunan dari klan samurai. Sedangkan yang satunya lagi diketahui bernama Jack, satu-satunya murid Takeda yang merupakan warga asing alias perantauan dari Amerika. Diketahui kalau Akira dan Jack ternyata tidak begitu akur. Keduanya bersaing menjadi yang terbaik dalam mendapat gelar Ninja Sake, yaitu pewaris perlengkapan senjata milik seorang legenda samurai terakhir yang akan diwarisi oleh Kanaka. The weapon, each piece. He became masters. It was merciless. They held the power. Kanaka juga menyadari persaingan antara Jack dan Akira yang ingin mewarisi gelar Ninja Sake. Akira menganggap Jack hanyalah orang luar yang sama sekali tidak layak mendapat gelar Ninja Sake. Akira yang memiliki garis keturunan samurai menganggap dirinya jauh lebih layak menyandang gelar Ninja Sake dan mewarisi senjata samurai legendaris tersebut. Tapi Kanaka sudah menegaskan, garis keturunan tidaklah penting untuk mendapatkan gelar Ninja Sake. Yang terpenting adalah skill bela diri mumpuni, kerendahan hati, dan berjiwa besar. Akira dan Jack ternyata tidak hanya bersaing dalam mendapatkan senjata warisan tersebut saja, tetapi keduanya juga bersaing dalam merebut hati Yuriko, putri sematawayang guru mereka sendiri, yaitu Kanaka. Namun di balik itu, Jack dan Yuriko ternyata diam-diam saling menyayangi, dan Kanaka sendiri menyadari akan hal tersebut. Kanaka menasehati keduanya, ketika sedang berlatih, harus tetap profesional. Dan jangan pernah mencampur adukan profesionalisme dan perasaan pribadi. Pada malam harinya, Jack menatap sedih foto almarhum ibunya. Melihat hal tersebut, Akira malah mencari gara-gara dengan sengaja menghina almarhum ibu Jack. Tentu Jack menjadi sangat marah dan berniat ingin menghajar Akira. The past parents, and let kill himself. Beruntung Kanaka datang tepat waktu untuk melerai keduanya. Kanaka lantas menegur Akira yang lebih dulu memicu pertikaian. Akira tampak sangat kecewa karena si guru lebih membela Jack yang hanya seorang anak perantauan. Di keesokan harinya, Kanaka kembali menyuruh Jack dan Akira, kedua murid terbaiknya itu, untuk saling adu kekuatan. Hal itu sengaja Kanaka lakukan untuk melihat siapa di antara kedua murid terbaiknya ini yang lebih bisa mengendalikan emosi. Awalnya duel berlangsung dengan baik, akan tetapi Akira malah berusaha mencari celah untuk menciderai Jack. Sehingga latihan duel ini berubah menjadi perkelahian sengit. Akhirnya Kanaka semakin yakin kalau Akira bukanlah seorang pendekar sejati, melainkan sosok pendendam yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Apabila terus dibiarkan, Akira bisa membahayakan keselamatan murid-murid lain, terutama Jack. Atas pertimbangan tersebut, Kanaka terpaksa mengeluarkan Akira dari dojo bela dirinya ini. Kanaka meminta Akira untuk segera introspeksi diri. Apabila sikapnya sudah berubah, barulah Kanaka bersedia kembali menerima Akira sebagai murid. Akira terlihat sangat kecewa dan marah atas keputusan gurunya tersebut. Adegan film berpindah pada sebulan kemudian. Lalu kita diperkenalkan dengan Joseph, seorang ketua mafia yang berkedok seorang pendeta kultus sesat. Tidak hanya menjalankan kultus sesat, Joseph dan kelompoknya juga menjalankan berbagai bisnis ilegal, mulai dari bisnis barang haram, senjata ilegal, sampai bisnis perdagangan manusia. Pada malam ini, Joseph kembali menjalankan sebuah ritual, merekrut seorang anggota baru. Si anggota baru ini diketahui bernama Anton,
yang merupakan seorang mantan tentara, dan juga seorang petarung jalanan. Adegan berpindah di Rusia, memperlihatkan dua orang bos mafia, sedang melakukan transaksi besar, di dalam sebuah gedung. Ketika transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba seorang ninja muncul, dan langsung membantai kedua bos mafia, berikut dengan semua anak buah mereka. Ternyata ninja ini adalah Akira, yang telah beralih profesi, menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan Akira bekerja untuk Joseph, yaitu si ketua mafia, sekaligus sang pendeta kultus sesat. Joseph lah yang menugaskan Akira, membantai kedua geng mafia ini. Berpindah ke Kanaka, yang sedang memperkenalkan peti perlengkapan senjata warisan, peninggalan legenda samurai terakhir, kepada para turis dari luar negeri. Kanaka pun menjelaskan, kalau suatu hari nanti, senjata legendaris tersebut akan Takeda berikan kepada salah satu muridnya yang layak mendapat gelar Ninja Sake. Namun di tengah itu, Akira pun muncul. Dengan sombongnya Akira mengaku, dirinya lah yang jauh lebih layak menerima senjata warisan tersebut. Dikarenakan Akira memiliki garis keturunan dari klan samurai. Kanaka dengan tegas mengatakan, pembunuh bayaran brutal seperti Akira, sama sekali tidak layak mewarisi senjata legendaris tersebut. Yang layak menerimanya, bukan hanya seorang pendekar tangguh, tetapi juga harus berjiwa tinggi, dan juga rendah hati. Kanaka lantas mengusir Akira, dan mengharamkan mantan muridnya itu, menginjakan kaki di dojonya ini. Sebelum meninggalkan dojo tersebut, Akira sempat mengancam, akan membuat Kanaka menyesal. Pada malam harinya, Kanaka mewarisi senjata itu kepada Jack. Karena ternyata, Kanaka sudah lama meyakini, bahwa hanya Jack saja, yang layak menerima senjata tersebut. Karena selain tangguh, Jack juga rendah hati, dan tidak serakah seperti Akira. Bukan hanya itu saja, Kanaka juga sudah merestui, hubungan Jack dan Yuriko, yang sekarang, sudah resmi menjadi pasangan kekasih. Kanaka sangat yakin, Akira yang serakah, akan berusaha merebut senjata tersebut, bagaimanapun caranya. Atas pertimbangan tersebutlah, Kanaka lantas menugaskan Jack dan Yuriko, menyembunyikan kotak senjata tersebut, ke gedung universitas milik sahabatnya, yang berada di Amerika Serikat. Singkat cerita, Jack dan Yuriko, tiba di Amerika, dan dijemput langsung oleh seorang profesor, yang merupakan sahabat Kanaka. Tanpa membuang waktu lagi, si profesor langsung menyimpan senjata warisan tersebut, ke sebuah lemari lapis baja, di dalam gedung universitasnya. Dugaan Kanaka ternyata benar, pada malam harinya, Akira mendatangi dojo, dan langsung membrutal, membantai satu persatu, semua murid Kanaka. Sampai pada akhirnya, Akira berhadapan langsung dengan Kanaka. Sehingga pertarungan sengit, tidak dapat lagi dihindari. Namun tentu saja, Kanaka dapat dengan mudah, mengalahkan murid durhakanya tersebut. Sadar kalau dirinya akan kalah, Akira langsung memakai cara curang, dengan memadamkan semua alat penerangan. Tentu Kanaka sangat kesulitan, melawan Akira di dalam kegelapan. Sedangkan Akira sendiri, bisa dengan mudah menyerang Kanaka, karena dibantu oleh sebuah alat canggih, yang memungkinkan Akira, dapat melihat target dengan jelas, walaupun di dalam kegelapan. Sampai pada akhirnya, Kanaka tewas dengan cara curang, di tangan mantan murid durhakanya ini. Setelah itu, Akira menggeledah dojo tersebut, dan tidak menemukan senjata yang ia cari. Di saat yang sama, ponsel Kanaka berbunyi, dan yang menelponnya adalah sahabat Kanak, yaitu Profesor Johan, dari nomor kode Amerika Serikat. Akhirnya Akira sadar, kalau senjata warisan tersebut, telah dibawa oleh Jack dan Yuriko, untuk diserahkan kepada Profesor Johan,
yaitu untuk disimpan di tempat aman. Kemudian, Akira meminta bantuan si bos mafia, yaitu Joseph, untuk melacak alamat Profesor Johan. Sementara itu, sekarang Jack dan Yuriko berada di rumah Profesor Johan. Lalu pada tengah malamnya, para anak buah Joseph menyerbu kediaman Profesor Johan. Alhasil, dalam serangan mendadak ini, Profesor Johan dan dua orang pengawalnya harus tewas bergelimpangan. Jack yang sempat melakukan perlawanan, memilih untuk membawa Yuriko melarikan diri dari rumah tersebut. Dikarenakan para anak buah Joseph terus saja berdatangan, sembari membawa senjata. Di keesokan paginya, Akira sudah berada di Amerika. Kemudian, Akira menghabisi seorang pengecara, dan lantas mencuri identitasnya. Sementara itu, para polisi mendatangi TKP, dan menemukan dua kartu identitas, atas nama Jack dan Yuriko. Sehingga Jack dan Yuriko dijadikan sebagai tersangka utama, pelaku yang menghabisi Profesor Johan, berikut dengan kedua pengawalnya. Berpindah ke Jack dan Yuriko, yang berada di sebuah kafe, dan masih dalam keadaan syok, sekaligus bingung dengan apa yang terjadi. Keduanya semakin dibuat kaget, tatkala melihat berita di TV, di mana Jack dan Yuriko menjadi tersangka utama atas kasus pembunuhan Profesor Johan. Ternyata si pemilik kafe adalah anak buah si bos mafia, yaitu Joseph. Dan ia telah menghubungi kelompoknya, memberitahu kalau Jack dan Yuriko sedang berada di kafe ini. Hingga tak lama berselang, para anak buah Joseph datang, dan langsung menyerang Jack dan Yuriko. Sebagian besar dari mereka berhasil Jack bantai. Akan tetapi, puluhan dari mereka semakin terus berdatangan. Jack lantas memutuskan membawa Yuriko kabur dengan menaiki sebuah bis. Namun sialnya, sebagian anak buah Joseph juga telah berada di dalam bis tersebut, sehingga duel kembali berlanjut. Mereka semua berhasil Jack bantai, namun saat akan pergi, mereka berdua malah disergap oleh pasukan polisi yang baru sampai. Berpindah ke Akira, yang mendatangi Joseph di markasnya. Joseph meminta bantuan geng mafia untuk menemukan peti senjata samurai legendaris. Untuk menemukan peti senjata tersebut, Akira harus menangkap Jack dan Yuriko. Karena hanya mereka berdua yang mengetahui lokasi penyimpanan peti senjata tersebut. Apabila geng Joseph menolak membantunya, Akira tidak akan segan-segan membantai mereka satu persatu. Salah seorang anak buah Joseph memberitahu kalau Jack dan Yuriko telah ditangkap oleh pasukan polisi. But there's no way we... You're next. Sementara itu, Jack dan juga Yuriko diinterogasi di ruangan berbeda terkait kronologi pembantaian di rumah si profesor. Tak lama kemudian, Akira mendatangi kantor polisi tersebut dengan menyamar sebagai pengecara. Setelah berhasil menyusup ke dalam kantor polisi, Akira langsung membrutal, membantai para petugas satu persatu. Sasuke, he's here. Menyadari Akira datang dan membrutal, Jack dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan borgol di tangannya. Sedangkan Akira sendiri telah berhasil menangkap Yuriko dan berusaha membawanya kabur dari gedung kantor polisi tersebut. Jack berusaha mencegat Akira, namun sayangnya ia kalah cepat.
Sampai pada akhirnya, Akira berhasil menculik Yuriko. Kemudian, Jack menemui seorang informan Joseph, yaitu si pemilik kafe. Dari si pemilik kafe tersebutlah, Jack akhirnya mengetahui alamat markas geng Joseph. Karena Jack sangat yakin, Joseph pasti tahu kemana Akira membawa Yuriko. Mengingat, Akira adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk Joseph. Saat itu juga, Jack mendatangi markas geng Joseph, yang melakukan ritual pemujaan untuk merekrut pengikut baru. Setelah menyusup ke dalam markas, Jack langsung membrutal, membantai mereka satu persatu. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jack langsung memaksa Joseph memberitahu di mana Akira. Namun Joseph mengaku tidak tahu di mana Akira. Akan tetapi, Joseph memiliki nomor ponselnya. Saat itu juga, Jack langsung menghubungi Akira untuk membuat sebuah penawaran, yaitu menukar senjata warisan samurai tersebut dengan pacarnya yaitu Yuriko. Akhirnya Jack dan Akira sepakat untuk bertemu dan melakukan pertukaran tersebut. Singkat cerita, Jack masuk ke dalam ruang penyimpanan peti senjata warisan tersebut. Kemudian, Jack langsung membuka peti itu, yang berisi seragam ninja, serta berbagai jenis senjata samurai, termasuk pedang katana. Singkat cerita, Jack dan Akira pun bertemu. Kemudian, Jack mengelabui Akira, dengan menyerahkan peti senjata yang telah kosong. Kemudian, Jack pun muncul, dan terlibat duel sengit, bersama Akira. Joseph yang masih hidup, kembali mengerahkan pasukannya, untuk menghabisi Jack, berikut dengan Akira. Apabila mereka berdua masih hidup, Joseph khawatir, kebusukannya akan terbongkar. Tak lama berselang, pasukan Joseph muncul, hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Namun pada akhirnya, Jack dan Akira berhasil membantai mereka semua. Setelah itu, Jack dan Akira kembali lanjut berduel sengit. Di tengah duel sengit, Akira malah mengeluarkan senjata andalannya, yaitu kapsul racun, yang ia lempar ke Yuriko. Jack harus berpacu dengan waktu, untuk segera melumpuhkan Akira, guna menyelamatkan Yuriko. Sebelum Yuriko sampai tewas, akibat efek dari racun tersebut. Dengan tekad yang begitu kuat, pada akhirnya, Jack berhasil melumpuhkan Akira. Setelah itu, Jack bergegas menyelamatkan Yuriko, menggunakan penawar racun, yang terdapat pada gagang katana tersebut. Setelah nyawa Yuriko berhasil diselamatkan, Jack kembali menghampiri Akira. Lalu tanpa ragu lagi, Jack langsung menghabisi Akira. Di keesokan paginya, polisi memberitahu Jack, kalau pelaku yang menghabisi Profesor Johan, ternyata adalah para anak buah Joseph. Dan Joseph si ketua mafia, juga telah berhasil diringkus oleh polisi. Singkat cerita, Jack dan Yuriko, sudah kembali ke Jepang, dan membesuk makam Kanaka. Sekarang dojo peninggalan Kanaka, akan diambil alih oleh Jack dan Yuriko. Kemudian, film pun selesai.